Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aulia dengan NIM 22216099. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang problematika pendidikan di Indonesia berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Hairun Nisa Amelia dalam Proceeding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan tahun 2019. Jurnal ini mengkaji permasalahan pendidikan dari dua aspek utama, yaitu dimensi kepemimpinan dan kesenjangan pendidikan. Dari hasil analisis, saya juga akan menyampaikan pendapat pribadi terkait bagaimana kita dapat mencari solusi atas permasalahan ini. Dua aspek tersebut yang dimaksud yaitu dimensi kepemimpinan, di mana di dalam jurnal dijelaskan bahwa yang pertama, pemimpin berperan besar dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Yang kedua, pergantian pemimpin seringkali diikuti dengan perubahan kurikulum yang tidak selalu efektif dan membebani peserta didik serta orang tua. Yang ketiga, kebijakan otonomi daerah membawa dampak pada pendidikan, tapi belum sepenuhnya berjalan optimal. Selanjutnya ada aspek kesenjangan pendidikan, di mana yang pertama ada kesenjangan sarana dan prasarana. Sekolah di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan fasilitas, sementara sekolah di perkotaan lebih maju. Kedua, kurikulum. Kurikulum terlalu kompleks dan sering berubah tanpa mempertimbangkan kesiapan peserta didik dan tenaga pengajar. Yang ketiga, tenaga pendidik. Distribusi guru tidak merata, daerah terpencil kekurangan tenaga pengajar, sementara kota mengalami kelebihan. Kemudian ada dampak kesenjangan pendidikan. Yang pertama, pendidikan di Indonesia masih memiliki kualitas rendah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah ini. Yang kedua, faktor ekonomi menjadi penghambat utama bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Relevansinya dengan pendidikan teknologi informasi, yaitu yang pertama, pendidikan berbasis teknologi dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan, terutama dalam pemerataan akses terhadap materi pembelajaran melalui platform digital. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dapat mendukung efisiensi pembelajaran, mengatasi keterbatasan tenaga pendidik, serta memperbaiki sistem administrasi pendidikan. Setelah menganalisis berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia, saya berpendapat bahwa tantangan utama terletak pada kebijakan yang sering berubah, kesenjangan fasilitas antar daerah, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Meskipun pendidikan menjadi faktor penting dalam kemajuan bangsa, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak kendala yang perlu segera ditangani. Salah satu masalah yang cukup mencolok adalah ketimpangan antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil. Sekolah di kota umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, sedangkan di daerah terpencil masih banyak yang kekurangan sarana dan prasarana, bahkan dalam hal ruang kelas yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum benar-benar tercapai. Menurut saya, pemerintah perlu lebih serius dalam memastikan bahwa semua sekolah mendapatkan fasilitas yang sesuai standar tanpa memandang lokasi geografis. Selain itu, kurikulum yang sering berubah juga menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dan guru. Perubahan yang terlalu cepat tanpa kesiapan yang matang justru membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Guru harus menyesuaikan diri dengan metode baru, sementara siswa harus beradaptasi dengan materi yang terus berganti. Seharusnya, sebelum menerapkan kurikulum baru, pemerintah melakukan uji coba terlebih dahulu agar sistem yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Tidak kalah penting adalah peran tenaga pendidik dalam membangun kualitas pendidikan. Sayangnya, distribusi guru masih tidak merata, di mana sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kekurangan tenaga pengajar. Pemerintah sebaiknya memberikan insentif lebih bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil agar tidak terjadi ketimpangan dalam kualitas pendidikan.
Di era digital saat ini, saya juga melihat bahwa teknologi bisa menjadi solusi untuk sebagian permasalahan pendidikan, terutama dalam hal pemerataan akses pembelajaran. Pemanfaatan platform digital seperti kelas daring dan aplikasi pendidikan dapat membantu siswa di daerah terpencil mendapatkan materi yang sama dengan siswa di perkotaan. Namun, hal ini tetap harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, seperti akses internet yang stabil dan perangkat pembelajaran yang terjangkau bagi semua kalangan. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait kesenjangan dalam pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.